Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan materi berikutnya, tema 2, muatan bahasa Indonesia, yaitu menemukan informasi penting pada teks bacaan melalui kalimat tanya. Anak-anak, sebelum menyaksikan video Miss selanjutnya, anak-anak siapkan dulu buku LKS-nya agar anak-anak lebih paham materinya. Anak-anak, setiap bacaan atau teks memiliki informasi penting. Untuk menemukan informasi penting dalam teks dapat digunakan kata tanya. Berikut contoh kata tanya dan fungsinya. Yang pertama, kata tanya apa digunakan untuk menanyakan kata benda atau keadaan. Kedua, kata tanya di mana fungsinya untuk menanyakan tempat. Ketiga, kata tanya kapan berfungsi untuk menanyakan waktu. Kata tanya siapa menanyakan orang, subjek atau tokoh dalam bacaan tersebut. Kata tanya mengapa berfungsi untuk menanyakan alasan sebab terjadinya suatu masalah dalam teks. Kata tanya bagaimana berfungsi untuk menanyakan cara penjelasan terhadap suatu masalah dalam teks. Ayo anak-anak, kita akan belajar menemukan informasi penting pada teks menggunakan kalimat tanya. Miss Murni ambil satu bacaan di buku LKS-nya anak-anak yang berjudul Pernapasan pada Manusia. Pernapasan pada manusia tersusun atas hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Oksigen dihirup melalui jalan pernapasan di hidung, selanjutnya melalui tenggorokan dan masuk ke paru-paru. Udara yang masuk ke hidung disaring menggunakan alat penyaring atau filter. Alat penyaring berupa rambut atau bulu-bulu yang terdapat di hidung. Alat tersebut berfungsi untuk menyaring oksigen atau udara agar udara yang masuk benar-benar bersih. Udara yang bersih tidak akan mengotori organ pernapasan. Nah, anak-anak, dari bacaan ini kita dapat temukan informasi penting tersebut dengan menggunakan kalimat tanya. Yang pertama, apa saja alat pernapasan pada manusia? Yang kedua, di mana terjadi penyaringan udara? Yang ketiga, mengapa kita harus menghirup udara yang bersih? Yang keempat, apa fungsi alat penyaring pada hidung? Nah, anak-anak, untuk menjawab pertanyaan ini, semua jawabannya ada pada teks bacaan yang tadi. Ya. Yang pertama, alat pernapasan pada manusia adalah hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Jawaban dari pertanyaan yang pertama. Jawaban pertanyaan yang kedua, menggunakan kata tanya di mana, berarti ini menanyakan tempat. Penyaringan udara terjadi di hidung. Ya. Pertanyaan yang ketiga, mengapa? Mengapa kita harus menghirup udara yang segar? Kita menghirup udara yang bersih atau segar agar organ pernapasan kita tidak kotor. Yang keempat, apa fungsi alat penyaring pada hidung? Jawabannya adalah fungsi alat penyaring adalah untuk menyaring oksigen yang masuk agar bersih. Ya anak-anak, semoga anak-anak paham caranya anak-anak nanti menuliskan kalimat tanya pada teks yang anak-anak baca. Sekali lagi, Miss Murni kasih satu contoh lagi dan akan dibuat kalimat tanya untuk menemukan informasi penting. Ya, judul bacaannya adalah berbisnis kuliner di masa pandemi. Pak Wayan adalah salah satu orang yang terkena dampak dari pandemi COVID-19. Setelah dirumahkan dari tempat kerjanya di hotel, Pak Wayan berusaha menghidupi keluarga dengan belajar berbisnis kuliner. Paragraf yang kedua, bisnis kuliner yang ditekuni Pak Wayan adalah kue-kue. Pak Wayan membuat kue-kue yang akan dipasarkan bersama istrinya. Kue yang dibuat Pak Wayan biasanya dititipkan di warung-warung pada pagi hari. Untuk meningkatkan hasil penjualan, Pak Wayan
juga memasarkannya lewat online. Oke anak-anak, dari teks bacaan ini coba kita temukan informasinya, belajar membuat kalimat tanyanya ya. Nah, di sini Miss kasih contoh, misalnya pertanyaan yang pertama, siapakah tokoh yang ada pada bacaan tersebut? Berarti kalau kata tanyanya siapa, jelas menanyakan orang tokoh yang ada dalam bacaan tersebut. Nah, di sini dalam tokoh yang ada pada bacaan di sini adalah Pak Wayan. Pertanyaan kedua, di manakah sebelumnya Pak Wayan bekerja? Berarti di sini menanyakan tempat. Nah, di sini lihat ya, setelah dirumahkan dari tempat kerjanya di hotel, berarti sebelum dia terkena dampak, dia dulu tempat kerjanya adalah di hotel ya. Pertanyaan nomor 3, dengan siapa Pak Wayan membuat kue-kue untuk dijual? Berarti di sini menanyakan orang. Ya, kata tanya siapa. Sekarang Pak Wayan membuat kue-kue yang akan dipasarkan bersama istrinya. Berarti jawabannya di sini adalah istrinya. Pertanyaan nomor 4, bagaimana caranya Pak Wayan meningkatkan hasil penjualan? Oke, sekarang lihat di teksnya. Ya, untuk meningkatkan hasil penjualan, Pak Wayan ya memasarkannya juga lewat online. Ya. Sekarang pertanyaan yang ke-5. Kapankah waktunya Pak Wayan menitipkan kue di warung? Berarti kalau menanyakan kapan, dengan kata tanya kapan, ini berarti menanyakan waktu ya, bisa pagi hari, siang, tadi pagi, atau tadi sore. Nah, di sini kita lihat ya, kue yang dibuat Pak Wayan biasanya dititipkan di warung-warung pada pagi hari. Di jawabannya itu anak-anak ya. Sekarang pertanyaan yang nomor 6. Bisnis kuliner apa yang ditekuni oleh Pak Wayan? Ya, berarti apa? Menanyakan benda berarti di sini ya. Ya, di sini ya, di paragraf yang kedua, bisnis kuliner yang ditekuni Pak Wayan adalah kue-kue. Jadi itu jawabannya anak-anak ya. Oke anak-anak, setelah Miss Murni kasih 2 contoh, semoga anak-anak tambah paham, tambah mengerti. Selanjutnya anak-anak coba latih lagi anak-anak untuk mengasah kemampuan. Di buku LKS banyak sekali ada teks bacaan ya, di setiap mata pelajaran mari beraktivitas itu ada teks bacaan, kemudian di sana dijelaskan anak-anak untuk membuat kalimat tanya. Semoga anak-anak tambah paham dengan penjelasan dari Bu Murni. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar.